Sebulan kemudian, tepat di malam Jumat, aku sedang bermain game mobil bersama teman komplek di lapangan. Kamu denger nggak, Mir? Tanya Dudi yang duduk di sebelahku. Denger apaan? Coba lepas earphone-nya. Dudi menarik earphone-ku hingga terlepas. Apaan sih, Dud? Nggak ada apa-apa juga. Aku tidak mendengar suara apapun. Ada. Tadi ada yang ketawa, Mir. Hah, salah denger kali. Aku asli deh. Aku melihat sekitar, mencari sumber suara itu. Oh, ternyata itu ulah si Cani. Kuntilanak penghuni toren, dia sedang duduk sambil melintirkan rambutnya di atas sutet. Kamu udah lihat, Mir? Tanya Dudi. Udah, tuh lagi nangkring di atas sutet. Bentar deh, Dud. Aku mau tanya, ngapain dia kemari? Aku mulai berbicara melalui batin. Cani, kan aku udah bilang, jangan keliaran di sini. Kamu mau bikin heboh satu perkampungan lagi. Amir, habisnya nggak betah di sana. Nggak betah gimana? Kan biasanya kamu suka-suka aja nontonin Dani mandi. Cani tertawa cekikikan. Jangan tertawa, Cani. Itu mulut mau aku jahit. Jahat ih, tapi bener Amir, aku lagi nggak betah di sana. Kenapa sih? Kamu lihat aja sendiri, rumah kamu lagi ramai. Ramai? Iya, cepat pulang Mir, mereka sudah datang. Si hitam tiba-tiba muncul di hadapanku. Mereka siapa? Kamu lihat aja sendiri. Aku beranjak dari kursi. Mau kemana kamu, Mir? Tanya Dudi. Aku mau balik dulu ya. Beuh, cepet amat. Iya, ada urusan mendadak. Oh, oke. Aku pun bergegas pulang, sedangkan si Cani dan si hitam sudah pergi duluan. Sambil berjalan pulang, kuedarkan pandangan melihat situasi perumahan. Tidak seperti biasa. Makhluk-makhluk gaib bisa berbilang sepi. Bahkan kuntilanak yang biasa nongkrong di pohon kayu putih, itu pun tidak terlihat. Suasananya berubah ketika aku berbelok ke jalan depan rumah. Di sana sudah ramai, dipadati mereka-mereka. Mereka berjajar di depan rumahku, layaknya sedang berdemo. Didominasi oleh gerombolan kuntilanak dan pocong. Ramai amat ini, tumben, ucapku ketika melihati kerumunan pocong yang berbaris. Ada apa sih, Kong? Aku bertanya pada si King Kong yang sedang duduk di atas atap. Kamu bikin ulah lagi, sampai pada demo gini, imbuhku. Bukan saya, tapi kamu, balasnya. Kok aku? Dukun itu sudah mati, sekarang anak didiknya ingin balas dendam. Beberapa orang, hitung aja sendiri. Si King Kong terbang masuk ke kamarku. Hei Kong, mau kemana kamu? Aku mau tidur, sautnya. Terus ini gimana? Biar si belang yang urus semuanya. Mataku langsung tertuju pada si belang yang mulai berjalan perlahan keluar rumah. Setiap satu langkah, tubuhnya menjadi bertambah besar. Sampai di depan rumah, ukurannya sudah berkali-kali lipat. Gerombolan pocong dan kuntilanak itu pun akhirnya mundur, agak menjaga jarak. Bukannya mengusir para pendatang itu, si belang malah berbaring sambil menjilat-jilat bulu halus di perutnya. Pamer, teriak si King Kong dari dalam kamar. Tiba-tiba si belang bangkit, matanya terus menyorot ke arah depan, seperti tahu ada sesuatu yang akan datang. Lumayan juga kamu anak kecil,
terdengar suara seseorang berbicara. "Siapa kamu?" Aku celingak-celinguk mencari sumber suaranya. Sosok itu perlahan muncul dari balik kerumbunan kuntilanak. Dia adalah bentuk astral dari salah satu dukun. Tepatnya pemimpin dari beberapa dukun yang merencanakan penyerangan. "Ya Allah, udah tua bukannya tobat," celutukku. Berani-beraninya menghina saya. "Itu kenyataan, bukannya kakek sudah tua." Kurang ajar. Dukun itu memanggil sesosok makhluk, sebut saja Gendrawani, alias versi wanita dari genderuwo. Perawakannya sangat berbeda dengan genderuwo. Genderawi ini terlihat lebih kurus dan berbulu hitam. Jemari dan kuku tangannya panjang, tentu dengan wajah yang cukup menyeramkan. Aku malah fokus dengan dahu di hidungnya. Ya ampun, itu dagu sama hidung lancip amat. Tanyaku tersenyum pada si Gendrawani. Saya cekik kamu. Gendrawani itu marah. "Ah helah, makhluk kayak kamu lawan Dani pas masih TK aja keok. Udah mending pergi sana, daripada nanti saya kepang tuh rambut." Genderawi itu mengeram. Dia memerintahkan puluhan kuntilanak yang merupakan anak buahnya untuk menyerang. Mereka mendekat sambil tertawa cekikikan. Si Belang sama sekali tidak bereaksi. Dia masih menatap tajam dukun itu. Dibilang saya mau tidur, berisik sekali. Si King Kong keluar dari kamar, lalu menangkap salah satu kuntilanak. "Ini anak buahmu?" tanya si King Kong pada Gendrawani. "Lihat ini." Si King Kong meremas tubuh kuntilanak itu hingga menjerit kesakitan. Kemudian dia melahapnya bulat-bulat. Kontan kuntilanak lainnya langsung berhamburan. "Sudahlah kakek tua, jangan ganggu kami," ucap Si King Kong. Dukun itu tertawa agak meledek. "Wah, minta dikerjain Mir. Sana ikut sama si Belang," perintah si King Kong. "Ikut kemana?" "Sudah, ikut saja Amir," balas si Belang. Aku duduk di kursi, kemudian berkonsentrasi untuk melepas sukma. Si Belang memintaku untuk menaiki punggungnya. "Tutup matamu." "Siap." Aku menutup mata. Ada angin kencang berhembus, ditambah suara riuh yang saling berbenturan. "Buka matamu." Aku sudah berdiri di depan sebuah rumah. Si Belang sudah berjalan masuk, sedangkan aku membuntuti-nya dari belakang. Dia mengarah sebuah kamar kosong di pojok belakang. Tanpa permisi, kami berdua masuk ke kamar itu. "Mau apa kalian?" Dukun itu terkejut melihat kehadiran kami di depannya. "Jangan sentuh ibunya, atau kamu akan tahu akibatnya," ancam si Belang. "Loh, tadi dia mau nyerang Mama?" tanyaku. "Iya." "Sebenarnya saya malas meladeni orang macam ini. Hanya saja dia berniat mencelakai ibumu." "Wah, cari-cari gara-gara. Hajar Belang." "Ampun, saya tidak tahu. Maafkan saya." Dengan cepat si Belang mengambil salah satu inti sukmanya. "Ini peringatan bagimu. Jika sekali lagi datang ke sini, aku akan menghabisimu." "Bagus Belang." Aku hanya bisa menonton dan memberi semangat. Setelah itu, kami kembali ke rumah. Di depan rumah suasana sudah agak sepi. Satu persatu pasukan itu ditarik mundur, termasuk si Gendrawani tadi. "Sudahlah, sekarang aku mau tidur." Si King Kong kembali terbang melayang ke dalam kamar. Si Belang juga begitu, sudah mulai merebahkan tubuhnya di teras. Dari tadi, aku tidak melihat si Cani dan si Hitam. Kemana mereka berdua pergi? Tidak mungkin kan mereka berdua salah satu masuk rumah? Aku berusaha memanggilnya. "Apa Mir?"
Si hitam muncul. "Kemana saja kamu?" Si King Kong menyuruhku mengerjai salah satu dukun itu. "Sama si Chani." "Iya, terus dukunnya gimana?" "Ini," si hitam membawa satu inti sukma milik dukun. Wih, mantap. Aku pun masuk ke rumah. Dani dan ibu sudah tidur di kamarnya. Tentu saja, sekarang sudah hampir pukul 2 pagi. Bergegas aku masuk ke kamar, mulai membaringkan tubuh di atas kasur. Aneh, setiap kali memejamkan mata, aku selalu melihat sosok hitam besar di depan rumah. Tidak jelas itu apa, tapi aku sedang malas mengeceknya. Sosok itu berkali-kali terbang di pikiranku, sampai akhirnya tertidur. Subuh, Dani sudah bangun duluan. Dia sedang duduk di ruang tengah sambil menonton TV. "Semalam panas nggak, Mir?" tanya Dani. "Enggak kok, kamar Amir adem," balasku. "Nggak tahu dah, semalam panas banget, padahal AC nyala, jadi kebangun jam 2:30 pagi. Emang ada kejadian aneh?" tanyaku curiga. Pas mau tidur lagi, di atas plafon ada suara orang mengeram gitu. Suaranya gede plus berat. Jangan-jangan itu dari sosok hitam gede yang Amir lihat semalam. Dari mana lagi sih itu? Itu kak, dari anak didiknya dukun pesugihan. Semalam emang rame mau balas dendam. Malah mama mau ditarget juga. Terus gimana? Ya nggak gimana-gimana. Kirain udah kelar. Ternyata masih ada yang mau masuk ke kamar kakak kayaknya. Berarti kakak diincar juga? Ya pasti sih. Emang berapa orang semalam? Kayaknya bertiga. Yang 2 udah disamperin sampai minta maaf. Satu lagi kayaknya orang nyoba masuk ke rumah. Sejak malam itu, rumahku sering kedatangan kiriman. Biasanya setiap malam, Senin dan Jumat. Kini jumlah mereka semakin banyak. Targetnya bukan padaku saja, tapi pada Dani dan ibu. Sejauh ini aku masih bersikap santai. Terlebih kebanyakan sosok yang datang tidak terlalu kuat. Namun semuanya berubah ketika mereka berhasil masuk ke dalam rumah dan mengancam nyawa dan ibu dan Dani. Itulah sahabat cerita dari Cerita Amir. Ditunggu part selanjutnya.